Saya sudah minta maaf Ustaz, tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki, ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang Engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia, tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya, ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi Allah. Maka dia akan dipanggil oleh Allah. Sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke JP rumah Ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggui Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggui Pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru maki kita, Assalamualaikum. Tenang itu Pak. Tidak mungkin langsung sudah dorong kata apa. Tidak, setan itu orang Pak kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah makin sikat gigi, tuh bersih-bersih muka kata pakai parfum. Nah, salam. Dia balik. Assalamualaikum. Jangan lalu ku bersin. Bah tambah berjin tambah caco itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang dia omongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, aku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam, hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi. Tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang tidak ada kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil tu perang. Balik. Langsung nak kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu, siapa tolongku? Nabi bilang, Tena, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan begitu. Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai kita berpuasa. Tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang dibilang kompleks Unhas, Taman Andrea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan tadi kan alasan. Padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh.
Padahal sanang tomak, aku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul, bagaimana kalau di kompleks ID ada masjid cantik, akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini, saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid Pak, tanam perasaan tak. Coba lihat Pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid Pak, mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tentram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid Pak, tidak takut mati itu, sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya. Muka-muka Bapak inilah, ya. Ini salah satu yang menyebabkan umur panjang, silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan, ya.